Saya pikir dengan ditetapkannya menjadi jadi tempat kebun raya itu kekuatan hukumnya lebih tinggi. Jadi artinya tidak ada siapapun yang bisa merubah peruntukan ini, karena peruntukan ini adalah kawasan penyangga yang sebagai tempat pertahanan kota Surabaya. Jadi kalau semua tahu bahwa semua bencana berasal dari laut dan dari luar, maka ini adalah pertahanannya, bentengnya kota Surabaya. Jadi natural sea wall. Ya, jadi karena itu dari segi ekologi pun bagus, karena kemudian mangrove ini tempat berpijaknya binatang-binatang laut, terutama ikan, udang dan sebagainya. Sehingga dengan adanya mangrove ini sustainabilitas minimal pangan, kebutuhan protein ikan bisa terjaga kualitasnya, karena akar-akar mangrove juga menjaga dari kerusakan yang diakibatkan oleh limbah-limbah, terutama limbah B3 yang akan bisa merusak otak, kesehatan otak manusia. Bu Risma kemarin kan sempat ke Aceh, Bu. Itu kira-kira kalau di Surabaya kalau ada mangrove gini bisa terjadi seperti itu apa enggak? Insya Allah tidak, karena saya pernah dapat penghargaan di Phuket, Thailand. Waktu itu saya terima penghargaan, saya sempatkan saya berputar, dan saat itu guide menceritakan bahwa itu ada pulau namanya Pulau James Bond karena dipakai syuting oleh James Bond. Semua hancur, termasuk hotel yang ditempati James Bond saat itu. Nah, ada satu wilayah yang katanya tidak tersentuh sama sekali oleh tsunami. Saat itu tsunami, impact dari tsunami Aceh. Dia cerita bahwa itu karena terlindung oleh pohonan cemara udang. Nah, sampingnya bahkan bangunannya sangat jelek, maksudnya bangunan semi permanen itu dia masih utuh, tidak kesentuh. Dan karena itu kemudian boleh dicek nanti di Google ada, itu kenapa ditetapkan menjadi hutan semacam perlindungan gitu, nasional gitu, karena itu yang menyelamatkan wilayah itu. Jadi saya percaya bahwa kalau semua wilayah, terutama Indonesia kan negara kepulauan, kalau semua wilayah ini maka bukan hanya kita terjaga dari bencana alam, tapi juga kualitas dari protein, sumber protein kita yaitu ikan-ikan dan makanan-makanan laut itu akan terjaga. Begitu. Ya tentu apa yang sudah ditanam dia mesti dirawat, karena kita bukan sekedar menanam pohon, kita membersihkan paru-paru bumi, membersihkan paru-paru Surabaya yang dikotori oleh keserakahan manusia. Ya, keserakahan, sebut aja kerakusan ekonomi itu. Dan itu yang membuat kita harus percaya bahwa satu waktu Surabaya akan diingat sebagai kota yang telah menyumbang banyak untuk penghijauan bumi. Dan tadi saya muter di banyak tempat, ada banyak spot sebetulnya. Saya ingin undang mereka yang ingin menikahlah di sini. Sedia tuh. Demikian juga mereka yang mau bercerailah di sini tuh. Nah, kita bikin syarat, yang menikah di sini pengantin pria harus menanam pohon, pengantin perempuan harus menyiram setiap minggu, dan kalau bercerai dua-duanya harus menambah 2 kali lipat supaya ada tugas ekologi dari pasangan-pasangan yang hendak memelihara rumah tangga, karena memelihara rumah tangga sama dengan memelihara bumi. Bumi adalah rumah tangga umat manusia. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.